Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali kita membahas unit T120SS MPI. Ya, ini tahun 2008. Oke, kendala di sini adalah busi sering mati. Jadi ini untuk rekan-rekan yang sering bertanya di komentar, Om, kenapa busi sering mati? Apa penyebabnya? Om, kenapa mobil pincang? Ini adalah contoh yang akan kita bahas kali ini. Oke, jadi contohnya seperti ini. Ya, ini busi baru 1 minggu. Ini sudah seperti ini. Ya, ini busi baru kita ganti 1 minggu. Tapi sudah seperti ini. Nah, kendala seperti ini yang menyebabkan busi cepat mati dan hitam pekat seperti ini adalah dikarenakan kondisi mesin ini sudah tidak normal alias sudah ngobos, yaitu permasalahan pada ring piston atau blok, kemungkinan sudah aus sehingga oli mesin itu naik ke ruang bakar dan membasahi busi sehingga menyebabkan busi hitam dan cepat mati. Untuk ciri-ciri mobil sudah minta turun mesin itu seperti ini. Ini kita hidupkan karena memang masih hidup ya. Ini sudah basah oli semua. Nah, ini oli naik dari intake manifold. Jadi karena ruang bakar itu banyak oli, maka oli terdorong oleh piston keluar ke intake dan ke filter. Ini biasanya filter sudah basah oleh oli. Oke ya, ini filter sudah basah oleh oli. Dan kendala seperti ini tidak bisa diakali, tidak bisa diperbaiki dengan cara diakal-akal, karena yang bermasalah itu di dalam mesin, sehingga penanganannya harus turun mesin untuk kita lihat, kita cek apakah yang sudah aus. Ini bisa dari ring piston yang sudah habis, bisa dari liner block, silinder block ya, itu sudah aus atau kentong, atau mungkin ada ring piston yang patah atau seal klep bocor dan lain sebagainya. Intinya kita harus turun mesin untuk mengembalikan standar mesin ke awalnya. Ini coba kita hidupkan. Oke ya, kita lihat asapnya berwarna putih dan dari knalpot berwarna hitam basah. Nah, ini adalah oli yang ikut terbakar di ruang bakar dan terbuang di knalpot. Oli inilah yang menjadi asap. Oke, rekan-rekan, kita lanjut ke proses pembongkaran mesin. Kita turunkan dulu. Ngapain itu, Bang? Ya, Bang Iqbal, ngapain? Waduh, ini kita mainan anak-anak dulu ini, main mobil-mobilan, kayak dongkrak. Oke bro, jadi seperti ini proses penurunan mesin ya di bengkel kampung. Kita belum pakai jack yang untuk khusus turun mesin, kita masih pakai alat sederhana seperti ini. Intinya dalam pengerjaan yang kita sama. Oke ya, ini oli sudah kemana-mana, ini di intake terutama ini yang paling banyak terdapat oli mesin. Oke, jika kondisi mesin sudah seperti ini, maka tidak ada tawar-menawar lagi, karena solusi satu-satunya adalah turun mesin untuk dilakukan ganti pouring atau lemer
untuk distandarkan lagi. Oke, ini sudah kita bongkar habis. Ya, ini alat-alatnya. Oke, dan di sini terlihat kerak dari mesin ini cukup banyak. Jadi kotoran kerak ini berasal dari oli, ya. Ini biasanya karena penggantian oli yang tidak baik atau tidak rutin. Jadi oli menjadi kerak seperti ini, ya, menjadi kotoran di dalam mesin. Nah, seperti ini. Ini antara dua kemungkinan. Kalau bukan penggantian oli yang tidak rutin atau terlalu lama, bisa jadi karena oli palsu, ya. Jadi kerak seperti ini. Oke, makanya untuk teman-teman, untuk perawatan mesin satu-satunya itu adalah pelumas atau oli. Makanya untuk penggantian oli sebaiknya jangan terlalu lama dan pilih oli yang berkualitas agar mesin tetap terjaga kondisinya, tidak seperti ini. Ini sangat parah sekali. Oke, untuk oversis ini masih standar, belum pernah di oversis. Dan ternyata setelah kita cek celah gap dari ring ini sudah melampaui batas. Jadi seumur-umur saya bongkar mesin, baru kali ini menemui celah gap ring paling parah, ya. Biasanya kita ukur kalau standarnya 0,20 maksimal, ya, untuk standarnya. Biasanya kita bongkar sudah ngasep itu 2 mili atau 200 mikrometer. Tapi di sini ini sudah setengah senti, bahkan hampir 1 senti, ya, sudah hampir 1 senti. Makanya oli bisa naik ke intake manifold. Oke, jadi inilah penyebab oli naik ke ruang bakar dan naik ke intake manifold dan membuat tenaga ngempos dan busi cepat hitam, cepat mati. Jadi ini nanti kita quarter, kita bubut, lalu kita naik di oversis 50. Karena ini masih standar, kemungkinan masih bisa di 0,50. Ya. Mungkin nanti kalau tidak bisa di 0,50 kita naik ke 0,100 maksimal. Ini blok juga sudah kemakan, sudah kemakan cukup dalam. Yang paling mengherankan di sini adalah celah ini sudah setengah senti.
Ini apabila lebih dari 1 cm kemungkinan mesin tidak bisa hidup karena kompresinya low. Oke Om Iqbal, gimana ini? Masih semangat? Oke. Ya ini teman kita yang bantu-bantu. Kebetulan kita di sini lagi bongkar 2 mesin. Ini Carry Futura, cuman kita tidak bikin konten ya. Itu masalahnya oli tidak naik. Kita bikin kontennya di T120 SS. Oke, ini blok silinder sudah kita quarter, sudah pulang dari tukang bubut ya. Ini hasilnya seperti ini. Ya, dan ini sudah kita bersihkan. Jadi kita naik di oversis 0,50. Ya, kita naik di 0,50 karena dibikin 25 sudah tidak bisa. Jadi kita langsung naik ke 50. Oke, kita tes celah gap ring setelah blok di quarter. Ring kita pakai KTB ya. KTB punya. Mana bocor? Oke, ini ring piston sudah kita pasang ya. Ini celah gap yang sebenarnya itu seperti ini ya, makanya kemarin waktu kita bongkar itu sudah terlalu renggang. Kita cek pakai fuller, ini 0,15 ya. Jadi standarnya berkisar antara 0,10 sampai maksimal 0,20, dan di sini 0,15. Ini sedang.
Dan di sini kita kasih cap atau tanda serta tanggal pembongkaran. Ini untuk koreksi, jadi bongkaran mesin kita kuat berapa tahun. Nah, nanti kita lihat riwayat pembongkaran. Oke, saatnya kita tes.